Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami mahasiswa dari Universitas Aisyah Surakarta, program studi Sarjana Ilmu Keperawatan. Dalam rangka menyelesaikan tugas keperawatan medikal bedah 2 dengan dosen pengampu Fida Husain, S.Kep Nurse M.Kep. Di sini kami dari kelompok 3 akan menayangkan hasil diskusi kami yang beranggotakan Nada Nurmalasari, Nur Afifah, Oktavia Indahsari, Oliviana Yuni Pratama, Putri Dewi Handayani, Putri Wulandari, Rika Puji Rahayu, Rizka Melinawati, Rizky Eka Saputri, dan Rizky Rahmawati Putri. Baik teman-teman, langsung saja kita masuk ke materi. Batu ginjal. Batu ginjal adalah gumpalan padat seperti kerikil yang terdapat di berbagai bagian dari ginjal atau saluran kemih. Batu ginjal terbentuk akibat kelebihan garam dalam aliran darah yang kemudian mengkristal dalam urin. Ukuran batu ginjal pun ada berbagai macam, dari yang kecil, sedang, bahkan sampai besar. Jika batu ginjal pecah kecil, dapat menyebabkan sakit yang sangat hebat ketika keluar dari ginjal menuju saluran kemih, dan dapat menyebabkan luka ringan dan infeksi pada saluran kemih. Baik teman-teman, kita lanjutkan ke etiologi batu ginjal. Yang pertama ada genetik atau bawaan. Ada orang yang memiliki kelainan atau gangguan ginjal sejak kecil. Orang yang sejak kecil mengalami gangguan metabolisme, khususnya di bagian ginjal, yaitu air seninya memiliki kecenderungan mudah mengendapkan garam, sehingga membuat terbentuknya batu. Karena fungsi ginjal tidak dapat bekerja dengan normal, maka kelancaran proses pengeluaran air kemihnya mengalami gangguan. Lalu yang kedua, ada aktivitas atau olahraga. Aktivitas atau olahraga juga mempengaruhi penyakit batu ginjal. Orang yang kurang berolahraga, bergerak, maupun kurang aktivitas bekerja akan lebih tinggi resikonya untuk terkena batu ginjal, karena kurangnya gerak menyebabkan peredaran darah atau aliran air seni kurang lancar. Lalu yang ketiga, ada faktor makanan ataupun minuman. Sebagian besar batu ginjal disebabkan oleh faktor makanan dan minuman. Makanan tertentu mengandung kimia yang berefek pada pengendapan air kemih. Contoh, makanan yang mengandung kalsium tinggi seperti oksalat dan fosfat. Baik, kita lanjut ke epidemiologi batu ginjal. Penyakit nefrotiliasis atau batu ginjal merupakan salah satu penyebab kematian terbanyak di dunia. Batu ginjal sering terjadi pada laki-laki sekitar 10% dan 5% pada wanita. Batu ginjal juga lebih sering terjadi pada usia 20-49 tahun dan puncaknya akan terjadi pada usia 35-45 tahun. Tingkat kekambuhan pada batu ginjal akan terjadi sekitar 30% sampai 50% dalam waktu 5 tahun. Patofisiologi batu ginjal. Yang pertama, substansi kristal yang normalnya larut dan diekskresikan ke dalam urin membentuk endapan. Yang kedua, batu renal tersusun dari kalsium fosfat, oksalat, atau asam urat. Komponen yang lebih jarang membentuk batu adalah sulfit atau magnesium, amonium, asam urat, atau kombinasi dari bahan-bahan ini. Yang ketiga, ada batu ginjal dapat disebabkan oleh peningkatan pH urin, misalnya batu kalsium bikarbonat, atau penurunan pH urin, misalnya batu asam urat. Lalu yang keempat, konsentrasi bahan-bahan pembentuk batu yang tinggi di dalam darah dan urin, serta kebiasaan makan makanan atau obat tertentu juga dapat merangsang pembentukan batu. Lalu, ini pathway batu ginjal ya teman-teman, bisa dilihat. Masuk ke klasifikasi batu ginjal. Yang pertama, klasifikasi berdasarkan etiologi. Ada urolithiasis non-infeksi, ada urolithiasis dengan infeksi, ada genetik, dan juga ada efek samping obat. Lalu yang kedua, ada klasifikasi berdasarkan komposisi batu. Yang pertama ada batu 80% dari batu ginjal,
Yang kedua ada batu asam urat 10-20% dari batu ginjal. Yang ketiga ada batu sistein 1% dari batu ginjal. Dan yang keempat ada batu struvit 1% sampai 5% dari batu ginjal. Yang ketiga, ada klasifikasi berdasarkan ukuran dan lokasi. Berdasarkan diameter ukurannya, secara dua dimensi dibagi menjadi lebih dari 5 cm, 4-10 cm, 10-20 cm, dan lebih dari 20 cm. Lalu yang terakhir, ada klasifikasi berdasarkan gambaran radiologis. Berdasarkan gambaran radiologis, pembagian kalkuli berdasarkan gambarannya dibagi menjadi 3, yaitu radiopak, radiopak lemah, dan radiolusen. Manifestasi klinis batu ginjal. Gejala utama pada penyakit batu ginjal adalah nyeri hebat akibat obstruksi. Lalu ada nausea dan vomitus, lalu ada demam dan menggigil karena infeksi, lalu ada hematuria jika batu tersebut menimbulkan abrasi ureter, dan ada distensi abdomen. Baik, selanjutnya penata laksanaan batu ginjal. Yang pertama ada ESWL, bekerja dengan menggunakan gelombang kejut yang dihasilkan di luar tubuh untuk menghancurkan batu di dalam tubuh. Batu akan pecah menjadi bagian kecil sehingga mudah dikeluarkan melalui saluran kemih. Lalu yang kedua ada PCNL, tindakan endourologi untuk mengeluarkan batu yang berada di saluran ginjal dengan memasukkan alat endoskopi ke dalam kalises melalui insisi kulit. Batu kemudian dikeluarkan atau dipecah dulu menjadi fragmen-fragmen kecil. Lalu yang ketiga ada bedah terbuka untuk pelayanan kesehatan yang belum memiliki fasilitas PCNL dan ESWL. Pembedahan terbuka antara lain pielolitotomi atau nefrolitotomi untuk mengambil batu pada saluran ginjal. Lalu yang terakhir ada terapi konservatif. Terapi ini menggunakan media kamentosa ditunjukkan pada kasus dengan batu yang ukurannya kurang dari 5 mm dan dapat diberikan pada pasien yang belum memiliki indikasi pengeluaran batu secara aktif. Komplikasi pada batu ginjal. Yang pertama, infeksi akibat diseminasi partikel batu ginjal atau bakteri akibat obstruksi. Yang kedua, obstruksi menyebabkan peningkatan tekanan hidrostatistik intersium dan dapat menyebabkan penurunan GFR. Yang ketiga, setiap kali terjadi obstruksi aliran urin atau stasis, kemungkinan infeksi bakteri akan meningkat. Yang keempat, dapat terbentuk kanker ginjal akibat peradangan dan cedera berulang. Yang kelima, sumbatan atau obstruksi akibat adanya pecahan batu. Yang keenam, kerusakan fungsi ginjal akibat sumbatan yang lama sebelum pengobatan atau pengangkatan si batu ginjal. Lalu yang terakhir ada obstruksi urin dapat terjadi di sebelah hulu dari batu bagian mana saja di saluran kemih. Pemeriksaan penunjang pada batu ginjal. Yang pertama ada tes urin, ada tes darah, ada pemindaian, dan ada analisis batu ginjal yang keluar. Lalu selanjutnya ada asuhan keperawatan batu ginjal. Bisa dilihat dan dipahami ya teman-teman. Baik, kita masuk pada diagnosa keperawatan batu ginjal. Yang pertama, nyeri akut berhubungan dengan agen cedera biologis ditandai dengan perubahan selera makan, putus asa, ekspresi wajah nyeri, fokus menyempit, fokus pada diri sendiri, keluhan tentang intensitas nyeri dan skala nyeri. Yang kedua, hipertermi berhubungan dengan penyakit ditandai dengan kulit kemerahan, kulit raba hangat, kejang, gelisah, takikardi, dan hipotensi. Lalu yang ketiga, gangguan eliminasi urin
berhubungan dengan obstruksi anatomik ditandai dengan retensi urin, nokturia, dan disuria. Lalu selanjutnya, intervensi keperawatan pada batu ginjal. Bisa dilihat teman-teman. Baik teman-teman, terima kasih. Sekian penayangan diskusi dari kelompok 3. Apabila ada kesalahan dan penulisan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.